Seorang wanita hamil 9 bulan masih bekerja keras mencuci pakaian di gang sempit untuk mencari nafkah. Seorang wanita tua yang melihatnya dengan khawatir menyarankan agar dia berhenti. Namun wanita itu bersikeras melanjutkan pekerjaan. Karena pekerjaan itu adalah satu-satunya cara dia bisa menghidupi dirinya dan bayi yang ada di perutnya. Wanita tua itu pun segera menyadari bahwa dia bukanlah anak dari keluarga biasa. Lalu bertanya mengapa dia tidak punya keluarga yang merawatnya. Wanita itu hanya menyentuh cincin di dadanya dan teringat kembali pada masa lalu. Ternyata 9 bulan sebelumnya, wanita itu bertemu dengan seorang pria muda, yang merupakan seorang jenderal muda yang tengah dijebak. Dia dianggap sebagai penawar racun. Dan setelah kejadian itu, jenderal muda itu memberikan cincin warisan keluarga kepada wanita itu. Dia berjanji akan mencarinya begitu dia terbebas dari bahaya. Saat itulah, rasa sakit yang hebat datang tiba-tiba. Karena tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit, wanita itu dibantu oleh wanita tua tersebut untuk melahirkan. 6 tahun berlalu, dan wanita itu membesarkan anaknya sendirian. Namun, karena kelelahan saat hamil, anaknya menderita asma. Untuk mengobati penyakit itu, hanya ada satu obat yang bisa ditemukan di rumah jenderal muda. Wanita itu, dengan hati penuh harapan, memutuskan untuk melamar menjadi guru bahasa Inggris di rumah jenderal. Dia tidak tahu bahwa jenderal muda itu telah mencarinya dan anaknya selama 6 tahun. Akhirnya, dia mengetahui di mana mereka tinggal. Namun, ketika dia sampai, dia mendapati bahwa wanita itu sudah pindah. Sementara itu, wanita itu menyuruh anaknya menunggu di luar dan pergi melamar pekerjaan seorang diri. Jika dia diterima, dia akan bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan anaknya. Di sisi lain, seorang gadis kaya yang sudah tahu bahwa persaingan untuk menjadi istri jenderal tidak semudah itu, berpura-pura melamar sebagai guru bahasa Inggris. Namun tujuannya sebenarnya adalah untuk merebut hati jenderal muda. Dia merasa bahwa latar belakang keluarga dan penampilannya cukup untuk menang. Namun ternyata, wanita yang sebelumnya dianggap rendah diri, malah yang diterima sebagai guru bahasa Inggris. Gadis kaya itu langsung kecewa dan mulai mengejek wanita itu, menganggapnya sebagai orang miskin yang hanya pantas memakai pakaian lusuh, tak layak untuk dipilih. Namun, jenderal muda mendekat dan dengan tegas membela wanita itu. Dia mengatakan bahwa wanita itu memiliki kemampuan terjemahan yang sempurna. Sementara gadis kaya itu bahkan salah mengejas satu kata. Gadis kaya itu merasa dipermalukan dan pergi dengan marah. Jenderal muda kemudian mengakui bakat wanita itu dan menawarkan gaji sebesar $60 sebulan. Saat wanita itu hendak berterima kasih dan pergi, tiba-tiba, seorang lelaki tua masuk dan dengan gembira memberitahu jenderal muda. Dia menemukan anak kandungnya yang hilang, yang tampaknya sangat mirip dengan jenderal muda waktu kecil. Anak itu bahkan mengenakan cincin jade warisan keluarga. Namun wanita itu kebetulan keluar dari ruangan dan tidak mendengar percakapan itu. Ternyata anaknya, saat bermain di luar, tak sengaja menabrak lelaki tua itu. Lelaki tua itu melihat anak itu dan terkejut karena dia sangat mirip dengan jenderal muda. Anak itu pun segera meminta maaf. Namun ketika dia pergi, cincin itu terjatuh. Lelaki tua itu melihat cincin itu dan mengenalnya sebagai cincin jade warisan keluarga. Jenderal muda segera memerintahkan untuk mencari anak itu. Sementara itu, wanita itu bersama anaknya sedang makan mie di jalanan. Mereka tidak tahu bahwa pencarian telah dilakukan di sekitar mereka. Pencarian itu bahkan diperluas ke seluruh kota, dengan perintah untuk mencari mereka berdua. Keesokan harinya, wanita itu datang ke rumah jenderal muda untuk melamar pekerjaan. Setelah berkeliling, dia akhirnya sampai di apotek. Dia bertanya pada penjaga apotek apakah ada obat herbal. Penjaga itu mengatakan tidak tahu. Wanita itu kemudian berkata bahwa anaknya menderita batuk yang tak kunjung sembuh. Tiba-tiba, jenderal muda mendengar percakapannya dan menyadari bahwa wanita itu memiliki anak yang seumuran dengannya. Mengetahui bahwa anaknya sakit dan dia menghadapinya sendirian, jenderal muda mengundangnya untuk membawa anaknya ke pertemuan